Halo skripsiwan skripsiwati Indonesia, kita bertemu lagi. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas akan tentang apa sih konten kita kali ini, aku punya tebak-tebakan dulu. Kuali apa yang tatif? Kualitatif. Sudah abaikan. Oke, kita kali ini akan membahas tentang seminar proposal kualitatif. Ini karena banyak yang request juga. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya mungkin tidak terlalu jauh berbeda antara seminar proposal yang kuantitatif atau kualitatif. Hanya nanti lebih pendalaman dan penekanannya di bagian apa, dan juga ada sedikit perbedaan dalam menjawab untuk yang kuantitatif dan kualitatif. Selamat menyaksikan. Baik, sudah Anda presentasikan ya barusan rencana penelitiannya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Mohon disiapkan kertas dan juga pulpen ya, supaya nanti kamu bisa mencatat masukan-masukannya kalau ada untuk revisi proposal kamu ya. Oke, tadi apa judul penelitiannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Rencana penelitian saya berjudul Perilaku komunikasi suami istri pada pernikahan beda usia jauh. Studi pada pernikahan di mana istri berusia lebih tua dibandingkan suami. Ya, oke. Menarik juga ya. Saya ingin tahu nih, kenapa kamu tertarik untuk meneliti tentang ini? Coba bisa diceritakan? Iya, saya tertarik untuk meneliti ini karena ada kerabat saya, yaitu sepupu saya yang menikah dengan istri yang usianya terpaut sangat jauh, Bu, gitu. Eh, oh bukan, Bu, bukan pengalaman saya sendiri. Saya masih jomblo, Bu. Oke, ya boleh-boleh saja meneliti karena alasan ada kerabat terdekat yang mengalami hal demikian. Tapi kan ini tidak cukup kuat. Coba sebutkan penguatnya, alasan lain yang membuat penelitian ini menurut kamu penting gitu loh untuk dilakukan. Nah, iya Bu, betul. Jadi sebenarnya kenapa saya tertarik bukan hanya tadi ada kerabat saya yang mengalami ini, tapi di desa saya itu ada beberapa pernikahan yang seperti ini. Dan kenapa saya teliti, ingin tahu sebenarnya perilaku komunikasinya seperti apa, apakah harmonis atau tidak. Itu karena biasanya suami yang mendapatkan istri lebih tua itu akan dicibir gitu dan dianggap bahwa pernikahannya tuh tidak ideal. Makanya saya ingin melihat sebenarnya seperti apa sih komunikasi mereka gitu. Apakah memang seperti yang disangkakan oleh masyarakat selama ini atau mungkin bisa berjalan baik gitu, Bu. Nah, pertanyaan saya, ini apa sih yang didefinisikan dengan pernikahan beda usia jauh itu? Sebenarnya yang didefinisikan dengan pernikahan beda usia jauh adalah dia rentang usianya jauh, Bu, gitu. Oh, ya, berapa tahunnya saya mendefinisikannya dari seorang pakar bahwa yang beda jauh itu kalau di atas 10 tahun, Bu. Iya. Oh, iya betul, Bu. Ya, manfaatnya kalau misalnya nanti mendapatkan dalam rumah tangga itu ternyata komunikasinya bisa berjalan bagus, saya rasa dari penelitian ini saya akan menghasilkan sebuah model yang bisa diikuti oleh pasangan-pasangan lain di mana usia istrinya jauh lebih tua dibandingkan dengan suami. Dan juga kalau misalnya ada sekarang yang dalam tahap persiapan pernikahan tapi mengalami kekhawatiran tersebut, mungkin dengan membaca hasil riset saya nanti akan memiliki gambaran tentang bagaimana sih komunikasi di pernikahan yang seperti ini, begitu Bu. Oke, terima kasih ya jawabannya. Nah, ini saya juga lihat di proposal penelitian kamu ini tidak mencantumkan teori. Ini kenapa kamu tidak pakai teori dalam penelitiannya?
Iya Bu, penelitian saya tidak menggunakan teori karena eh, sebenarnya tujuannya justru menghasilkan model dari penelitian ini, sehingga menurut saya tidak perlu ada teori sebelumnya. Karena nanti kalau misalnya saya pakai teori bisa jadi malah terkungkung oleh teori yang saya gunakan tersebut. Padahal saya ingin menemukan hal baru dari lapangan begitu Bu. Niatnya seperti itu. Oke, ya. Ya, diterima ya alasannya tidak pakai teori. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kamu menurunkan pertanyaan penelitiannya? Boleh tadi disebutkan pertanyaan penelitiannya apa saja? Ya, kalau menurunkan batasannya sendiri, saya sebenarnya melihatnya dari komponen-komponen komunikasi saja, Bu. Jadi perilaku komunikasi itu tentang komunikatornya, misalnya nanti saya jabarkan karakteristik mereka tuh seperti apa. Terus yang kedua, apa pesan yang mereka bicarakan dalam komunikasi. Yang ketiga, media apa yang mereka gunakan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana efek dari komunikasi mereka terhadap hubungan dalam pernikahannya. Jadi saya menurunkannya dari konsep komunikasi saja Bu, komponen-komponen komunikasi begitu. Oh iya, nanti saya coba lagi juga lihat ya Bu, dari penelitian-penelitian tentang pernikahan ini sebenarnya dalam komunikasi pernikahan apalagi yang perlu dilihat dan ditambahkan supaya hasil penelitian saya menjadi lebih kaya. Ini saya lagi buka Google Scholar nih, dan saya menemukan ada penelitian dengan tema serupa tentang pernikahan beda usia jauh. Nah, saya ingin tahu lalu apa bedanya penelitian kamu ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut. Bahkan sama itu juga ya, risetnya tentang beda usia istrinya jauh lebih tua dibandingkan suami. Apa bedanya penelitian kamu dengan penelitian dia? Iya betul Bu, saya juga melihat sudah ada penelitian sebelumnya yang bertema seperti ini Bu. Saya juga membaca penelitian yang Ibu baca tersebut dan saya cantumkan di bab 2 di bagian kajian pustaka. Jadi memang tema ini sudah ada yang membahas. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang telah ada tersebut adalah itu penelitiannya sudah agak lama Bu. Jadi waktu itu belum ada gadget. Nah, kalau sekarang saya pikir bentuk-bentuk komunikasi juga sudah mengalami perkembangan. Nah, ini kita akan lihat juga bagaimana bentuk komunikasi sekarang gitu di era digital. Jadi itu salah satu perbedaannya. Selain itu perbedaannya Bu, itu provinsinya tempat penelitiannya berbeda dengan tempat penelitian saya. Siapa tahu ada budaya yang berbeda yang mempengaruhi komunikasi dari hasil penelitian dia dan dari hasil penelitian saya Bu. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya adalah tentang nanti ya teknis pelaksanaannya. Saya ingin tahu bagaimana caranya kamu menentukan informan, itu apa kriterianya? Terus, gimana kamu mendapatkannya? Untuk informan penelitiannya, saya menggunakan snowball sampling sih Bu tadinya. Jadi dari misalnya ini sepupu saya kan nikah dengan tadi ya beda usia jauh, saya akan tanya punya nggak teman yang seperti itu lagi. Iya sih mungkin akan susah ya Bu. Mencoba mencari komunitas di sekitar saya. Saya coba ya Bu nanti cari, siapa tahu ada komunitas pasangan pernikahan beda usia jauh. Kalau ada boleh ya Bu menggunakan komunitas tersebut. Oke. Untuk jumlah informannya sendiri saya membaca dari salah satu buku di Creswell. Jadi kalau jumlah informan itu boleh 5 sampai 10. Jadi saya akan cari di sekitar jumlah tersebut. Mudah-mudahan dapat, Bu. Iya, kalau metode penelitian saya sendiri ini fenomenologi Bu. Jadi bagaimana saya mencoba menggali pengalaman dari para dari para suami istri yang menikah dengan beda usia jauh Bu. Iya, saya menggunakan fenomenologi karena
supaya datanya dapat langsung dari pengalaman mereka. Kan itu data yang paling valid itu adalah apa yang mereka alami begitu. Kalau sesuai dengan fenomenologi Schutz yang akan saya gunakan, metodenya seperti itu, Bu. Nah, kalau sudah dapat informannya, nih saya mau tanya, kamu nanti akan mengumpulkan datanya menggunakan apa? Kalau pengumpulan datanya saya akan menggunakan in-depth interview, Bu, wawancara mendalam. Jadi saya akan tanya, ngobrol secara mendalam dengan pertanyaan yang tidak terstruktur. Jadi seperti ngobrol gini supaya nanti informan juga menceritakannya dengan nyaman. Iya, Bu, datanya pasti sangat tebal transkrip. Saya akan menganalisisnya menggunakan teknik analisis dari Miles and Haberman, Bu, analisis interaktif. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, tidak kalah pentingnya ya dalam penelitian kualitatif. Data yang sudah kamu kumpulkan dan kemudian kamu olah di bab 4, itu kemudian bagaimana kamu memvalidasinya? Pakai teknik apa nih validasinya? Validasi, teknik keabsahan data. Untuk validitas, untuk uji validitas atau teknik pemeriksaan keabsahan data, atau yang kalau dalam penelitian ini saya menyebutnya dengan triangulasi data, saya menggunakan triangulasi sumber, Bu. Jadi nanti begitu hasil penelitiannya saya olah, terus saya membuat model, ini saya akan tanyakan dan tunjukkan lagi ke informan saya bahwa dari hasil wawancara itu saya menemukan bahwa model komunikasinya seperti ini gitu. Nah, ya untuk konfirmasi ulang sehingga datanya nanti memang apa yang saya persepsi dengan apa yang mereka maksudkan itu tidak berbeda begitu. Oh, belum cukup. Saya juga akan menggunakan ini kalau begitu, Bu, triangulasi ahli. Dalam hal ini saya akan mewawancara pakar pernikahan, pakar komunikasi keluarga. Iya. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ada, Bu, dari prodi Manajemen Komunikasi dan ada juga dari prodi Ilmu Komunikasi. Oke. Nah, terus hasil akhir penelitian kamu nih nanti rencananya seperti apa? Iya, kalau hasilnya berupa model, Bu, rencananya. Jadi model perilaku komunikasi pasangan beda usia jauh di mana istrinya jauh lebih tua dibandingkan dengan suaminya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, sudah tergambar oleh saya akan seperti apa penelitian kamu. Bagus. Nanti ini beberapa catatan, terutama ada hal-hal teknis di proposalnya sudah saya kasih komentar-komentar. Tolong ya dilihat komentarnya itu penuh coretan tanda cinta dan diperbaiki ya. Oke, baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih, Bu, atas pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan yang sudah diberikan. Insya Allah saya akan perbaiki sesuai dengan saran yang diberikan oleh Ibu. Pada usia suami. Iya, Bu. Neng atulah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Judul penelitian saya adalah perilaku komunikasi suami istri pada pernikahan usia